Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbih Al-Masyi karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ulama Aceh yang sangat masyhur, yang sangat berpengaruh dalam penyebaran tasawuf di Nusantara. Malam ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu wad-dalilu ala wahdaniyatihi ta'ala. Bermula dalil ala wahdaniyatihi, atas keesaan Allah Ta'ala, itu ada mufasadil alami, tidak adanya kerusakan alam. Qala Ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Lau kana, jikalau ada, fihima, di dalam bumi dan langit, alihatun Tuhan, illallah, selain Allah, la fasadata, niscaya bumi dan langit akan rusak. Ini surat Al-Anbiya ayat 22. Jadi maksud ayat ini, andai di bumi dan di langit itu ada Tuhan selain Allah, niscaya bumi dan langit ini akan rusak. Jadi logikanya, ya, andai ada dua sopir, ya, di langit dan bumi, ya pasti dua supir ini akan punya keinginan yang berbeda antara supir satu dengan yang lain, niscaya akan terjadi kerusakan. Gitu. Ini logika memahami ayat laukana fihima alihatun illallah. Ya, kita kiaskan, andai dalam sebuah kendaraan, ya, mau bis, mau kereta, itu ada dua supir yang mengendalikan dan tidak ada satu komando, niscaya akan terjadi kerusakan. Dengan kata lain, niscaya akan terjadi kerusakan atau tabrakan. Mafhum muwafaqah dari ayat ini, karena alam semesta ini, ya, diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah, maka pengaturan alam semesta ini menjadi tertib, ya, tidak ada tabrakan antara planet bumi dengan planet yang lainnya, karena semua sudah dijelaskan di Al-Quran, Rabbil Alamin, ya, Allah yang mengatur alam semesta. Ya, tidak ada kekhawatiran matahari,
bulan, bintang, bumi saling bertabrakan itu kita yakini bahwa semua itu sudah diatur secara rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga penduduk yang ada di bumi, rizkinya sudah dijamin oleh Allah, baik yang di daratan maupun yang di laut, baik itu hewan, ya, tumbuhan maupun manusia. Rizkinya sudah diatur secara rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Fa'adamu fasadis samawati wal ar, maka tidak adanya kerusakan langit dan bumi, ya, karena sudah diatur oleh yang maha pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilun, itu sebagai dalil, sebagai bukti ala wahdaniyatihi, atas keesaan Allah Ta'ala maha tinggi. Jadi keteraturan yang ada di alam semesta ini, ya, mulai dari galaksi Bima Sakti dan seisinya, termasuk planet bumi, bulan dan seisinya, itu semua, ya, berjalan dengan tertib, tidak ada tabrakan, ya. Itu menunjukkan dalilun ala wahdaniyatihi, menunjukkan atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Begitu juga soal rezeki, ya, rezeki, ya, baik itu binatang maupun manusia, itu juga sudah diatur secara rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah khawatir ada makhluk yang tidak diberikan rezeki oleh Allah. Ya, maka firman Allah di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha. Tidak ada binatang melata yang ada di bumi, ya, semua sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahuma, dan bermula langit dan bumi itu min jumlatil alam, termasuk bagian dari alam. Wal alam, dan bermula alam, kama kola, sebagaimana berkata siapa, ba'duhum, sebagian mereka, itu ismun, yaitu sebagai isim, lima siwal haqi, terhadap sesuatu, siwal haqi, selain al-haq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi alam itu sebagai nama terhadap sesuatu selain al-haq ta'ala Azza wa Jalla. Wa innama buniya ala hadhihi lisigotin, dan dibuat demikian itu karena sigot, bentuk, li'annahu ismun lima ya'lamu bihi, karena itu sebagai nama terhadap sesuatu yang mengetahui dengannya. Kal khotim, ya, seperti cincin, atau khotim sebagai pungkasan, ismun, ya, terhadap sebagai nama, lima, ya, tamu, terhadap sesuatu yang berakhir atau yang pungkasan bihi, dengan ma. Fakadzalika, maka demikian juga al-alamu alam, ismun, itu nama, lima ya'lamu bihillah, yaitu terhadap sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika, demikian itu, likaunihi, karena adanya Allah huwa al-alamah, dia adalah yang mengetahui, adallatu, yang menunjukkan, ala mujidihi, atas yang mengadakan, tabaraka, maha berkah, wa ta'ala, dan maha tinggi, ya.
Ini penjelasan soal ya bahwa langit dan bumi itu disebut dengan istilah alam. Alam itu ma siwal haq, sesuatu selain dari al-haq ta'ala. Maksud definisi ini ya supaya kita tidak mencampur aduk antara wilayah ketuhanan dan kehambaan. Ya, sebab banyak yang memahami ajaran hakikat ya. Kemudian dengan mudahnya memiliki kesimpulan sebagaimana yang disampaikan kemarin, termasuk sebagaimana dasar ditulisnya kitab ini ya, ini kan ada permasalahan yang sangat kontroversi pada zaman itu, yaitu pada zaman Syekh Nuruddin Arandiri. Adanya para pengikut ilmu hakikat yang memahami soal konsep Allahu wal alam. Allah itu alam atau wal alamu huwallah. Nah, konsep ilhad inilah yang diluruskan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Karena konsep ilhad tadi mencampur aduk, membahayakan akidah di dalam memahami ketuhanan. Seolah-olah alam ini ya Allah. Ya, maka di sini Syekh Abdul Rauf memisah. Alam ini masih wal haq, alam ini ciptaan. Ya. Karena dia ciptaan berarti posisinya makhluk. Kalau dia makhluk, ya posisinya beda dengan posisi ketuhanan. Maka dalam menjawab persoalan ini, prinsip Syekh Abdul Rauf As-Singkili berpegang pada al-abdu abdun, hamba ya tetap hamba. Wa in taroko, sekalipun hamba ini sedang mengalami proses rohani atau proses yang disebut dengan fana, tetap dia hamba karena dia diciptakan oleh Allah, dia wujud fisik, dia ya manusia biasa. Jadi tidak boleh kemudian ada orang yang dianggap dia menjadi Tuhan atau sebagai Tuhan. Nah, inilah yang diluruskan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Begitu juga konsep ar-robbu, robbun, Tuhan ya tetap Tuhan. Wa in tanazzala, sekalipun bertanazul. Gitu. Ya. Allah tetap dijaga tanzihnya, kemahasucian Allah ya. Jangan sampai Allah disamakan dengan makhluk, dengan ciptaan, apalagi dengan alam. Inilah prinsip akidah Asy'ariyah ya, di dalam memahami ilmu hakikat tetap menjaga tanzihnya Allah dan memilah dengan tasbih. Tasbih itu makhluk. Nah, maka penjelasan Syekh Abdul Rauf itu sebagai prinsip ulama Nusantara, termasuk Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ya, juga di dalam memahami soal hakikat juga memilah ya antara abdun dan robbun, menjaga tanzihnya Allah dari tasbih. Jadi tidak boleh kemudian ada pemahaman soal hakikat, ada hamba ngaku-ngaku menjadi Tuhan. Nah, ini yang diluruskan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Selanjutnya wa haqiqatul alami ya, ini penjelasan berikutnya. Dan bermula hakikat alam. Nah, terus hakikat alam itu apa?
huwa al-wujud, huwa bermula alam, al-wujudu yaitu wujud, al-muqayyadu yang terbatas. Ya, kita memahami tentang apa itu alam. Alam itu apa sih? Ya, alam ya planet yang kita tempati, bumi ya beserta seisinya, dan juga sistem yang berlaku di dalamnya, termasuk sistem tata surya ya. Ada matahari, ada bulan, ada bintang ya. Ini semua termasuk kategori alam. Nah, alam ini oleh Syekh Abdul Rauf definisinya wal wujud, dia wujud ya. Jadi jelas alam semesta yang kita tempati ini wujud. Dulunya tidak ada. Dulu bumi tidak ada, matahari dulu tidak ada, bulan tidak ada. Kemudian diadakan oleh Yang Maha Ada, yaitu Allah. Ketika diadakan oleh Yang Maha Ada, namanya wujud. Nah, wujud itu namanya alam. Ya, yang kita tempatin ini bumi juga termasuk alam, karena dulunya tidak ada, kemudian diadakan oleh Yang Maha Ada. Termasuk diri kita. Diri kita dulu juga nggak ada. Ya, kemudian berproses, bertajalli, sekarang menjadi ada. Lah, ketika menjadi ada ini definisinya harus diperjelas. Jangan sampai salah memahami definisi ya. Ini Allah, ini Allah. Nah, ini yang membahayakan, ini pemahaman yang seperti ini. Jadi tidak paham definisinya, kemudian tidak tahu batasannya. Maka oleh Syekh Abdul Rauf, alam semesta yang kita tempatin ini itu alam, itu wujud al-muqayyad, wujud yang terbatas. Kenapa terbatas? Ya karena sudah masuk dalam dimensi ruang dan waktu. Ya. Kita ini ya, sudah masuk dalam dimensi muqayyad, juga terbatas. Posisi kita saat ini di sini ya, itu tidak bisa mengetahui hal-hal yang terjadi ya di radius 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo gitu. Kita sudah tidak tahu. Karena dimensi kita sudah terbatas oleh ruang dan waktu. Maka terbatas. Pendengaran kita juga terbatas, muqayyad. Ya, kita hanya bisa mendengar ya suara yang ada di sekitar sini. Itu. Begitu juga penglihatan. Penglihatan kita juga terbatas. Sebatas melihat apa yang kita lihat, apa yang ada di belakang tembok, kita tidak mengetahuinya. Maka ini yang disebut wujud al-muqayyad. Bisifatil mumkinati, dengan sifat-sifat mumkinat. Apa itu mumkinat? Mumkinat itu satu wujud baru. Wujud baru yang tidak ada menjadi ada. Ya. Kita bisa melihat sekeliling kita. Segala wujud yang ada dulunya nggak ada, sekarang menjadi ada. Ini yang disebut mumkinat. Jadi mumkinat itu sesuatu wujud yang dulunya tidak ada menjadi ada, atau disebut dengan wujud baru. Kita ini termasuk mumkinat. Alam semesta termasuk mumkinat. Walihada, dan karena ini yutlaku diucapkan alahi atasnya, atas alam, bi annahu, bahwa sesungguhnya alam siwal haqqi, itu selain al-haq. Itu. Jadi dengan definisi alam yang jelas tadi, wujud muqayyad yang disifati dengan sifat-sifat mumkinat, menunjukkan bahwa alam ini selain dari al-haq.
Jadi alam ini wujud baru selain al-haq. Ya, jadi ini untuk memilah antara robun dan abdun supaya tidak terjadi ilhad campur aduk tadi. Ya. Jadi Syekh Abdul Rauf ini mendefinisikan secara tertib gitu loh, supaya dalam memahami soal hakikat wujud ya, ini secara kronologis itu memahaminya itu berproses gitu ya, nggak ujuk-ujuk langsung semua Allah gitu, tapi didefinisikan secara rinci. Definisi alam, oh demikian. Kemudian disimpulkan ternyata alam itu siwal hak, kan jelas gitu. Wa huwa bin nisbah ilal haqqi, ya, sedangkan alam itu bin nisbah, ya, dinisbatkan ilal haqqi kepada al haq, ya, kadzilli seperti dzil itu bayangan. Sekarang berikutnya, setelah tahu bahwa posisi alam itu siwal haq, kemudian berikutnya Syekh Abdul Rauf menjelaskan wa huwa binisbah ilal haqqi kadzilli. Alam itu ketika penyandarannya, ketika disandarkan kepada al-haq, ya, karena kan dulunya tidak ada alam ini, kita tidak ada. Terus apa hubungannya dengan al-haq itu? Kadzilli seperti bayangan. Walaysa dan tidak ada huwa bermula dzil syai'an itu syai'. Walaysa dan tidak apa huwa dzil itu syai'an sesuatu zaidan yang sebagai tambahan ala haqaiqin atas beberapa hakikat maklumatin yang diketahui lil haqqi bagi al haq azalan pada zaman azali, muttasifatan yang disifati bil wujudi dengan wujud, sanian, ya, kedua intaha, ya. Nah, ini penjelasannya ya perlu agak pelan-pelan karena mu'alif mencoba memberikan definisi awal dulu supaya pemahaman kita ini runtut, ya, kronologis gitu ya. Jadi yang pertama, hakikat alam itu wujud yang muqayyad, wujud yang terbatas yang disifati dengan sifat-sifat mungkin. Alam semesta termasuk diri kita itu wujud muqayyad, wujud terbatas yang disifati dengan hal-hal yang baru. Maka dengan demikian wujud alam ini dijelaskan di sini bi annahu siwal haq, dia bukan al-haq. Nah, kemudian berikutnya setelah ini selesai, bagaimana keterkaitan antara alam dengan al-haq? Oh, ternyata keterkaitan alam dengan al-haq ini, ya, oleh Syekh Abdul Rauf diibaratkan kadzil seperti bayangan. Laisa lahu syai'an zaidan, bukan satu yang sifatnya tambahan. Itu. Ala haqaiqatin maklumatin. Nah, untuk memudahkan pemahaman, ya, saya akan ambilkan satu contoh supaya kita maksud yang dikehendaki oleh mu'alif itu paham. Maksudnya begini, ketika kita berdiri di depan kaca, ya, maka di dalam kaca itu ada wujud.
Nah, itu namanya adil, itu namanya bayangan. Wujud antara yang berkaca dan yang di dalam kaca ini bukan berarti walaysa huwa syai'an zaidan. Itu berarti bukan ada wujud baru lagi. Itu. Tapi dia sebagai adil, bayangan. Berarti ada wujud yang hakiki, ada wujud yang majazi. Yang berkaca ini wujud hakiki, sedangkan wujud yang di dalam kaca itu bisa disebut dengan wujud majazi. Nah, ini untuk memilah definisi adil supaya kita bisa paham. Maka ketika kita bercermin, lihat wujud diri kita, itu kan muncul pertanyaan, mana yang asli, gitu kan? Nah, karena kita tahu, karena kita sendiri yang ngaca, yang asli yang ini, gitu. Nah, tapi bagi orang yang belum paham, memilah antara wujud yang di dalam cermin dan yang bercermin itu masih bingung terkadang. Itu ada dua wujud. Itu buktinya kelihatan yang satu di depan cermin, yang dua di dalam cermin. Nah, ini karena belum paham. Tapi yang sudah paham, wujud hanya satu, sedangkan yang di dalam cermin itu disebut dengan wujud majazi. Nah, ini cara pemilahan inilah yang dimaksud oleh mu'allif Syekh Abdul Rauf Asy-Shinqiti supaya dalam memahaminya itu proporsional. Misalkan saya bercermin, ahli satu, gitu. Bukan lantas yang di dalam cermin itu ahli kedua, tidak. Ahli satu. Ini maksudnya laisa huwa syai'an zaidan. Jadi yang di dalam cermin itu bukan sesuatu yang baru, yang tambahan. Fal insanu, ini kemudian Syekh Abdul Rauf mulai mengerucut ke dalam insan. Fal insanu, maka bermula insan, manusia. Kita ini manusia. Siapapun yang hidup dengan wujud yang fi ahsani taqwim, ini disebut fal insan. Dia adalah manusia. Ala hadza, atas ini itu dilul haq, itu bayang-bayang al-haq itu. Jadi ini agak pelan-pelan memahaminya. Jadi fal insanu, bermula manusia, ala hadza, atas ini, gitu. Dhillul haq, itu bayang-bayang al-haq itu. Kok bisa? Itu karena wujud setiap manusia, kalau dilihat populasi penduduk bumi ini kan sekitar berapa miliar itu. Ada yang berpendapat 7 miliar atau berapa. Ini kita bisa melihat semua wujud insan yang ada di alam semesta ini
bentuknya, wujudnya, semuanya tidak ada keterlibatan makhluk sedikit pun. Artinya semua by design oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dan dia yang membentuk rupa kalian kaifa yasha, bagaimana terserah Allah. Jadi nggak ada keterlibatan selain Allah, itu nggak ada. Begitu juga proses kejadian manusia. Di Al-Quran dijelaskan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Itu. Dari proses saripati tanah kemudian menjadi nutfah, nutfah disimpan fi qararim makin, dalam tempat yang kokoh. Kemudian proses berikutnya terjadi pernikahan, kemudian nutfah berproses menjadi alaqah, mudghah, sampai akhirnya setelah struktur janin ini mulai sempurna dari aspek lahir dan batin, baru setelah itu wa nufika fihi ruh. Jadi artinya bahwa proses kejadian kita itu semua by design oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita menyadari ternyata wujud kita ini maha besar Allah, apalagi kalau kita mau berpikir secara mendalam lagi, contoh proses kejadian kita ini ketika sel telur membuahi sel wanita ini kan kurang lebih ada 300 juta sel telur, ternyata yang berhasil membuahi hanya satu. Bayangkan bahwa kita bisa hidup di dunia ini, kompetitornya cukup berat sekali. 300 juta sel telur, ternyata yang jadi satu. Dan yang jadi ini adalah kita yang berproses sampai di alam atsam ini. Jadi artinya bahwa proses kejadian kita dari sulalah mintin, saripati tanah gitu kan, sampai menjadi wujud di bumi ini gitu. Itu ternyata semua by design Allah. Mutlak Allah. Bapak Ibu hanya proses. Karena itu sebagai adab, Al-Quran mengajarkan untuk birrul walidain. Karena apa? Bapak Ibu ini sebagai sebuah wasilah proses wujud diri kita ada di dunia ini. Maka di dalam agama kita kita diajarkan supaya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena apa? Proses kejadian kita ini melalui proses dari bapak dan ibu ini sebagai ajaran dan adab dan akhlak itu. Nah, soal hakikat kejadian kita tadi, semua by design oleh Allah. Bahkan kalau kita tarik mundur lagi, wujud kita yang sekarang ada, itu ternyata sudah direncanakan oleh Allah pada zaman azali. Maka di sini maklumatan lil haqi azalan. Jadi wujud kita yang sekarang ini dengan beragam bentuknya pasti beda. Setiap manusia itu pasti beda. Mungkin mirip gitu. Maka identitas seseorang itu kalau ngurus paspor dan sebagainya itu kan pasti sidik jari. Karena sidik jari ini manusia yang ada di bumi itu nggak ada yang sama. Nah, inilah
menunjukkan wahdaniyatihi, menunjukkan keesaan Allah. Jadi penduduk di muka bumi yang megang paspor itu dicek sidik jarinya nggak ada yang sama. Ini menunjukkan ala wahdaniyatihi, atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali maksud dari ajalan tadi. Jadi wujud kita yang sekarang ini, kalau kita tarik mundur, ya, sebelum alam semesta ada, ternyata perencanaannya itu sudah ditentukan oleh Allah, yaitu pada zaman azali yang dikenal dengan istilah Lauhil Mahfud. Ya, di Lauhil Mahfud itu Allah ya merencanakan penciptaan alam semesta seisinya, ya, termasuk ketika di alam Lauhil Mahfud ini belum ada wujud, ya. Allah baru rencana. Di Al-Qur'an wa katabna lahu fil arwah, dan kami telah tulis di dalam beberapa lauh, beberapa papan, beberapa, kalau bahasa sekarang itu ya beberapa file gitu. Ya, fi kulli syai'in, ya, dalam segala sesuatu. Itu. Maka perencanaan Allah itu ya benar-benar ya presisi, matang gitu. Dari proses Lauhil Mahfud. Nah, ini kalau dikaji dengan teori martabat 7 itu semakin menarik, karena pendivisian martabat 7 alam azal itu ternyata ada 3, ada ahadiyat, wahdat, wahidiyat gitu. Nah, ini kalau di teori martabat 7 dijelaskan. Nah, di alam yang ketiga ya wahdah wahidiyat. Wahdah itu masih alam ide, wahidiyat itu ide yang sudah direncanakan, ditulis secara detail gitu. Allah ingin menciptakan alam semesta termasuk seisinya, termasuk penghuninya, termasuk rezekinya, termasuk daun jatuh pun Allah sudah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Nah, artinya bahwa fal insanu ala hada, posisi manusia ya atas ini, dilul haqi, itu bayang-bayang al-haq. Itu artinya ya bahwa posisi hamba ini ya dilu al-haq. Itu. Ini kalau dari sisi asal usulnya. Itu fal insanu ala hadza dillul haqqi. Itu. Au dillu dillihi, atau bayang-bayangannya. Au dillun atau au dillu dillihi, atau bayang-bayangannya. Itu. Namun demikian, ini yang tadi diurai oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili, setelah kita memahami fal insan ala hadzal haq, ya, tetap posisi kita ya abdun, ya hamba gitu. Jangan lantas kemudian setelah kita paham tentang hakikatnya fal insan ala hadzal haq, kemudian ngaku-ngaku yang enggak sesuai dengan porsinya. Maka kalau ada orang yang memahami hakikat kemudian tidak paham, terus kepleset, ya, muncul pengakuan-pengakuan yang mulai menyimpang dari ajaran Islam. Nah, ini karena dalam memahami aspek kronologis sampai aspek hakikat ini tidak dipahami secara utuh, ya. Jadi fal insan ala hadzal haq ini dalam aspek pandangan atau kacamata hakikat. Tapi dalam kacamata syariat wujud, ya kita ini hamba, insan ya sebagai abdun, hamba, ya butuh makan, butuh tidur, butuh minum gitu.
Nah, ketika menyadari posisi kita ini masuk wujud yang muqayyad tadi, ya maka tidak layak kemudian ngaku-ngaku al-haq gitu loh. Jadi posisi fal insan ala hadzal haq ini posisi dalam pandangan hakikat. Sedangkan secara syariat ya posisi kita tetap aliyah abdun sebagai hamba. Itu al-abdu abdun wa intaroko. Nah, pemilahan yang seperti inilah yang sangat penting. Sebab ketika tidak memahami secara utuh posisi ini, banyak yang seringkali mencampur aduk. Gitu. Contoh ya tadi, kalau yang namanya ali dari ujung rambut, ujung kuku semua ali. Tidak boleh misalnya kuku ngaku saya ali, rambut ngaku ali. Ali itu ya keseluruhan, kesempurnaan. Itu. Ini maksudnya fal insanu al hadzal haq ini ya makna secara hakiki yang harus dipahami secara utuh supaya pada aspek syariat ya tetap posisi kita sebagai wujud al-muqayyad bisifatil mumkinat. Waqad qala dan sungguh telah berkata siapa Syekh Muhyiddin. Ya, ternyata Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi Al-Khatimi At-Ta'i. Ternyata Syekh Abdul Rauf ya ini juga berpegang pada pandangannya ya ulama yang sangat masyhur atau disebut dengan Sayyidul Muhaqqiqin ya pimpinannya ulama-ulama hakikat yaitu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi qaddasawwahu semoga Allah mensucikan sirrahu ya rahasianya fil fususi di dalam kitab Fusus Hikam malafdu wa ayanana fi nafsil amri dhulluhu la ghairuhu wa ya nuna fi nafsil amri dhilluhu la ghairuhu. Jadi di dalam kitab Fusul Hikam Syekh Ibnu Arabi menjelaskan bahwa a'yan itu wujud yang nyata ya. Yang nyata ya saat ini yang nyata yang kelihatan fi nafsil amri secara substansi itu dilluhu. Ya, dilluhu itu hakikatnya ya bayang-bayang dari al-haq tadi. La ghairu bukan bayang-bayang dari yang lainnya. Karena kan memang Allah semua yang mengadakan. Nah, hanya saja ya perlu pemahaman yang utuh untuk memilah tadi. Setelah paham soal hakikat wa yunana fin nafsil amri dzuluhu la ghairu ya bahwa hakikatnya semua a'yan secara substansi itu dilluhu bayang-bayangannya. La ghairuhu bukan yang lainnya. Tapi harus dipahami. Dia hanya dzil ya, bayang-bayang. Tidak boleh kemudian dipahami oh ini Allah gitu. Itu enggak boleh karena Allah itu zat wajibul wujud yang sempurna. Tidak boleh kemudian wujud-wujud ini ngaku oh ini Allah. Ya semua hakikatnya kembali kepada Allah iya. Itu. Nah, kita analogkan. Kita berikan contoh analog ya. Contoh wujud pohon jambu ya yang di depan ini. Dulunya asal usulnya itu kan dari biji ya, biji kecil, biji jambu.
kemudian berproses. Ya, setelah dari biji, kemudian dari hari ke hari disirami terus berproses, akhirnya menjadi pohon yang cukup besar. Ada ranting, ada daun, ya kan? Ada dahan, kemudian sampai berbuah. Lah, ketika sudah wujud yang nyata seperti itu, ya, maka dalam pandangan ulama muhaqqiqin, ya, wujud jambu itu ya wujud keseluruhan. Jangan sampai dipahami ini daun mengaku jambu, daun ini juz'un bagian. Ini ranting, ini juga juz, bukan dia pohon jambu. Pohon jambu itu ya satu kesatuan tadi. Maka dalam melihat objek pohon jambu yang awalnya dari biji sekarang menjadi pohon yang besar, maka di dalam ilmu hakikat ada teori yang namanya syuhudul wahdah fil kasroh. Memandang yang satu yaitu Allah fil kasroh dalam menciptakan alam semesta dan seisinya. Itu jadi akhirnya ketemu. Oh iya, pohon jambu ternyata dulu dari biji jambu. Dan gak boleh juga kita mengatakan, wih, biji jambu gede banget ya. Biji jambu kok gede banget. Mana biji jambu itu? Nah, ini namanya orang mabuk. Sudah wujud jambu, pohonnya besar dengan segalanya, itu kok masih disebut biji gitu. Nah, analog inilah sebagai cara kita memahami tentang hakikat wujud tadi. Jadi ketika memahami hakikat wujud jambu, oh iya, memang dulu dia berasal dari biji. Ini syuhudul wahdah dari yang satu yaitu Allah, kemudian menjadi wujud yang kasroh, yang banyak. Itu ini yang dimaksud nafsul amri dhilluhu la ghairu. Jadi wujud jambu sekarang ini nafsul amri dhilluhu gitu, yaitu dulu dari biji. Langgueru tidak mungkin biji jambu ini dari pohon yang sini ini dari rambutan gitu. Nggak mungkin itu biji rambutan kemudian jadi biji jambu. Maka di sini nafsul amri dhilluhu la ghairuhu. Wa qala sarihuhu, dan berkata siapa sarihu, orang yang menjelaskannya, Syaiduna Maulana Abdurrahman Ibnu Ahmad Al-Jami, ini yang memberikan syarah, radhiyallahu anhu. Ya, sampai sini dulu, wa huwa alam bisawab ya. Jadi kita sampai pada penjelasan Syekh Ibnu Arabi yang menjadi dasar penjelasan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jadi dengan analog biji jambu dengan pohon jambu tadi, menurut saya itu cara praktis bagaimana memilah secara tepat perbedaan antara al-alam dengan al-haq. Jadi jangan sampai kemudian dicampur aduk. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini ya kita diberikan kemudahan memahami ya. Difutuh oleh Allah, mudah memahami, mudah mengamalkan ya. Sebab memahami tema-tema seperti ini juga tidak semua orang itu bisa menerima gitu. Ya perlu kesungguhan dan himmah yang kuat untuk bisa memahami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.